Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Ibu, mudah-mudahan Waalaikumsalam. bisa mendengar suara dan ini saya ya. Ya, Saya insya Allah kita akan bahas terkait dengan program PMDSU Bapak Ibu. Ini karena pengajuan proposalnya adalah atas nama institusi begitu ya. Jadi Bapak Ibu kami mohon waktunya untuk barangkali melihat gambaran atau berdiskusi program PMDSU seperti apa. Nanti akan apa namanya kita akan bahas dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyusun proposal dengan baik gitu ya bersama-sama kita supaya kita bisa dapatkan hasil terbaik untuk ITB. Bapak Ibu saya coba share screen ya sekilas tentang PMDSU supaya ada gambaran nanti detail apa namanya teknis akademisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Zaki Mubarak BDA SPS dan nanti detail detail teknis proposalnya Pak Yudi ya, Pak Yudi ya yang ini ya ada Pak Pak. Yudi Siap Pak. menyiapkan. Oke. Bapak Ibu saya coba share screen. Mudah-mudahan bisa terlihat sebentar yang ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, di saya. Sudah, Oke Pak. ya. Sip. Oke, Pak. Jadi saya sepintas saja supaya ada gambaran begitu ya terkait dengan program PMDSU Bapak Ibu ya bahwa program PMDSU ini awal mulanya itu sekitar tahun 2010 atau 2011 itu diinisiasi oleh ITB dalam hal ini FMIPA waktu itu mengusulkan lewat program I'm Here yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan eh, lulusan doktor gitu ya yang masih usia muda dengan memberi kesempatan pada mahasiswa-mahasiswa sarjana yang berprestasi baik untuk Oh, siap. Apa? Bu siapa namanya? Bu Siapa itu Ana kan? bocor, Bu Bu Ana. itu. Bu Ana bocor. bocor. Oke, jadi mungkin sebagai gambaran begini Bapak Ibu ya. Jadi ini alur program apa namanya di sekolah pasca sarjana kita mengelola program master dan doktor. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa kita mengenal istilah fast track S1 ke S2 secara langsung begitu ya. Nah, di dalam program pascasarjana yang khusus terkait dengan magister dan doktor ini, kita memungkinkan kalau dalam yang reguler adalah 2 tahun magister, kemudian program doktor 3 tahun, artinya 5 tahun. Nah, dengan integrasi magister doktor ini memungkinkan kita selesai 4 tahun. Inilah yang kemudian diberi kesempatan oleh Dikti untuk mereka-mereka yang ingin memasuki program yang terintegrasi magister doktor ini diberikan beasiswa dan biaya riset dan lain sebagainya, begitu ya. Ini eh, Ini enggak selama masuk. 4 tahun. Nah, nanti Bapak Ibu secara umum dulu ya, bahwa di akhir tahun pertama ini akan ada evaluasi. Apakah mahasiswa ini berhak untuk lanjut ke doktor atau tidak? Kalau dievaluasi misalnya, Bapak Ibu misalnya sebagai pembimbing itu mengevaluasi bahwa anak ini nggak mungkin sampai dokter, itu bisa mengusulkan untuk yang bersangkutan untuk mengundurkan diri di program dokternya. Tapi tetap yang bersangkutan harus lulus dalam program magisternya selama dalam tempo 2 tahun. Nah, kalau dia diperkenankan untuk program doktor, maka ini memungkinkan nanti di tahun kedua itu masuk ke dalam program magister dan dokter secara bersamaan. Nanti detailnya akan ada penjelasannya ya dan tidak di Pak Zaki. Nah, jadi program PMDSU ini memungkinkan mahasiswa untuk meraih gelar doktor dalam tempo 4 tahun.
Nah, mahasiswanya siapa? Nah, nanti mahasiswanya kalau Bapak Ibu ditetapkan sebagai calon promotor oleh Dikti atau pembimbing sebagai pembimbing program ini, maka Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk mencari sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu tentukan sendiri. Gitu ya. Tentunya ada persyaratan-persyaratan administratif seperti misalnya IPK dan lain sebagainya itu standar, tapi Bapak Ibu dipersilahkan untuk bergerilya mencari mahasiswa yang terbaik menurut Bapak Ibu yang bisa membantu program ini secara keseluruhan. Itu ya. Jadi nah, ini pertanyaannya adalah legal aspeknya di mana gitu ya. Untuk dalam ITB, ya di ITB khusus ITB ini sebenarnya kami sudah membuat sejak tahun 2021. Tapi di 2024 di peraturan yang baru ini lebih ditegaskan lagi bahwa ada di peraturan rektor nomor 25A tahun 2024 ada namanya skema penyatuan program pendidikan. Salah satunya kita menyebutkan PPMD, Program Magister Mencakup Skema Penyatuan Program Magister Doktor atau PPMD. Ya. Nah, ini khusus untuk PMDSU. Kalau yang ini adalah secara umum ya bahwa ini ada program mahasiswa magister mendaftar PPMD. Kalau yang PMDSU ini ada kayaknya kelupaan sedikit ya. Jadi untuk PMDSU dari awal sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penyatuan program magister doktor. Ya. Nah ini nanti Bapak Ibu akan membuka kalau misalnya sudah ditetapkan membuka lowongan calon mahasiswa nanti mendaftar bisa banyak. Nanti mungkin ada beberapa kawan kita yang sudah pernah ini nanti bisa cerita. Nah ini secara peraturan akademik ini sudah kita siapkan Bapak Ibu, jadi jangan khawatir bahwa ini sudah sesuai dengan legal. Dan tadi catatannya adalah bahwa mahasiswa program PMDSU ini boleh langsung masuk program dokter walaupun belum lulus program magisternya. Ya. Tetapi pada saat mau sidang pada saat mau sidang dokter harus sudah lulus program magisternya, gitu ya. Nah, jadi hitungnya begini, ya Bapak Ibu, masa studi 8 semester sejak mulai program, kemudian ini nanti evaluasi di semester kedua program magister, kalau misalnya dinyatakan layak untuk melanjutkan program dokter, maka semester 3 dia sudah masuk program doktornya, gitu ya. Nah, standar umumnya IP-nya di atas 3,5 lah gitu ya. Yang paling penting sebetulnya adalah rekomendasi dari ketua tim pembimbing. Karena PMDSU ini program magister doktor untuk sarjana-sarjana unggul gitu ya, untuk sarjana unggul. Nah, ini yang perhatikan. Nah, jadi poin pentingnya ini ya, lulus program magister sebelum lulus program doktor, menyelesaikan tahap kualifikasi proposal penelitian di tahun kedua ya. Jadi di tahun kedua program magister atau di tahun kedua nanti akan ada penjelasan detail. Ini harus sudah menyelesaikan proposal penelitian untuk program doktornya. Idealnya harusnya sudah selesai karena di tahun kedua tentunya sudah mulai penelitian gitu ya. Jadi penelitian sudah dari awal sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, jadi nanti ini yang ada dalam PAK 2024 Bapak Ibu untuk khusus untuk program magister yang PMDSU ini kita buat aturan khusus ya. Jadi mahasiswanya harus mendaftar dalam program magister sarjana unggul PMDSU sejak sesuai dengan kriteria oleh lembaga penyelenggara program, dalam hal ini Dikti. Ya, masa studi keseluruhan adalah 8 semester tadi sudah disebutkan. Nah, jadi keberlanjutan program doktor dievaluasi di akhir semester 2. Jadi Bapak Ibu nanti semester kedua biasanya kita meminta ada evaluasi dari pembimbing dan kaprodi apakah yang bersangkutan ini boleh lanjut program dokter atau tidak gitu ya. Karena nanti di semester berikutnya dia harus sudah mulai masuk program dokter. Nah, jadi poinnya itu. Nah, kalau misalnya hasil evaluasi dinyatakan tidak layak melanjutkan program doktor, maka mahasiswa tetap meneruskan program pendidikannya, tapi hanya selesai di program magister. Jadi ini adalah jalan
belok kirinya ya, belok kiri belok kanannya lulus di program magister selesai. Jadi tidak lanjut dalam program dokter dan ini bisa dibiayai hanya 2 tahun gitu. Nah, jadi eh, itu ya, jadi program PMDSU secara umum adalah seperti itu. Nah, nanti detail dari programnya kita coba membuat simulasi. Ini juga sudah kita siapkan, Bapak Ibu. Nanti apa namanya akan dijelaskan oleh Pak Zaki sebagai itu. Nanti diskusinya agak belakangan aja ya setelah kita menyelesaikan semua. Saya rasa itu dari saya. Mungkin Pak Zaki ada yang ini bisa sharing, Pak. Baik, terima kasih Pak Nanti Pak Dekan. Zaki ya. Silakan Pak Ya, Zaki. saya lanjutkan. Nanti juga setelah saya ada terkait proposal untuk Pak Yudi ya, yang akan menjelaskan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya melanjutkan paparan Pak Dekan terkait program PMDSU ini. Baik, jadi saat sekarang ini program PMDSU ini sudah pada batch 9. Beberapa catatan terkait program PMDSU ini, pendanaannya bersumber dari dana APBN, Bapak Ibu, kemudian besaran untuk setiap komponen pembiayaan tentu disesuaikan dengan standar biaya Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti-Ristek. Lalu beasiswa ini tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa lain. Jadi tidak bisa double funding. Lalu untuk batch 9 ini akan diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester ganjil 2025-2026. Jadi sampai ke sana adalah proses seleksinya ya, di mana luarannya dari mahasiswanya ya dibedakan untuk 3 jalur ini. Yang pertama Saintek dan Soshum, kita termasuk di dalamnya adalah minimal 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Lalu untuk jalur seni, pengkajian dan budaya, minimal 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Sama ini dengan jalur Saintek dan Soshum. Sementara untuk jalur seni yang penciptaan atau karya, selain 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama juga, atau gitu ya, jadi salah satu bisa, atau 1 publikasi di jurnal bereputasi sebagai penulis pertama dan 1 karya monumental bertaraf internasional. Jadi misalnya adalah pameran karya seninya ya di forum internasional. Baik, saya lanjutkan. Berikut ini data profil PMDSU 4 perguruan tinggi negeri ya, ITB, IPB, dan UI serta UGM ya. Jadi terlihat ITB memang relatif rendah ya jika dibandingkan dengan IPB ini, batch 3 jauh di atas ya, dan juga dengan UGM-nya yang ungu ini. Nah, yang sebelah kanan data batch 1 sampai batch 8 kita meningkat cukup signifikan di batch 8 terakhir, namun itu adalah batch di mana promotornya dipilih ya, penugasan oleh Dikti gitu. Nah, harapannya sekarang batch 9 ini bisa meningkat ya. Tadi disampaikan Pak Dekan bahwa program ini sebenarnya asal mulanya mereverse program di ITB ya. Baik, lalu mengenai durasi pemberian beasiswa dan komponennya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Total beasiswa ini diberikan dalam 4 tahun ya, atau 48 bulan, di mana komponen biayanya ada 1, 2, 3, 4 ini meliputi PPP ditanggung untuk 4 tahun.
Kemudian hibah riset PMDSU di kelompok peneliti atau promotornya ini maksimal 60 juta per mahasiswa per tahun selama 3 tahun, dimulai tahun kedua. Jadi ya totalnya maksimal bisa 180 juta ya. Kemudian ada program peningkatan kualitas publikasi internasional atau PKPI. Ini dilaksanakan dengan melakukan visiting ya di institusi mitra, perguruan tinggi mitra. Selama ini yang sudah dilakukan sekitar 3 bulan ya, di mana visiting tersebut bisa dimanfaatkan untuk misalnya ya penulisan joint paper atau joint research ya, persiapan atau kerjasama riset yang dapat dilakukan antara kedua institusi. Lalu juga masih ada program penguatan kerjasama promotor atau PKP. Nah ini nanti rincinya juga Bapak Ibu bisa melihat di panduannya ya, panduan lengkapnya. Baik, saya lanjutkan mengenai kriteria persyaratan untuk promotor ya. Kriteria promotornya ini memiliki peta jalan penelitian yang jelas, mempunyai hak indeks Scopus minimum 6 untuk bidang saintek, humaniora minimum 2 ya, hak indeks Scopusnya. Lalu promotor PMDSU di bidang seni dan budaya ini karya ilmiah internasional minimum 2 sebagai penulis pertama ya, atau sebagai corresponding author, dan atau memiliki karya monumental bertaraf internasional, memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan bergelar doktor, berusia maksimal 66 tahun untuk profesor, atau 61 tahun untuk lektor kepala, karena programnya 4 tahun ya, sehingga 4 tahun sebelum purna bakti, kira-kira begitu. Lalu telah meluluskan minimal 3 mahasiswa program doktor, baik sebagai promotor maupun co-promotor, memiliki jaringan nasional dan internasional yang mendorong suksesnya program PMDSU, khususnya tadi ada program PKPI tadi ya. Kemudian mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Dan khusus untuk skema PMDSU Joint Degree, ini memenuhi kriteria umum promotor PMDSU reguler seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi di atas. Dan yang kedua, memiliki pengalaman kerjasama akademik dengan mitra joint degree ya. Sebelumnya sudah ada pengalaman melakukan program tersebut, misalnya program joint degree sebelumnya atau double degree. Baik, kemudian timeline dan mekanisme dari mulai seleksi sampai pelaksanaan program adalah sebagai berikut ya. Jadi perguruan tinggi mengikuti workshop, penulisan proposal ini sudah dilakukan. Nah saat ini yang dilakukan ini ya. Jadi perguruan tinggi menyusun proposal, di mana proposal ini nanti ya berisi dari proposal Bapak Ibu ya, yang mengajukan selain proposal bagian depannya ya. Nanti setelah itu akan direview proposal tersebut oleh calon perguruan tinggi penyelenggara, oleh ITB ya. Namun kita tadi itu harapannya bisa lebih banyak ya, sehingga ya semangatnya semakin banyak yang mengajukan itu akan lebih baik. Kemudian akan direview oleh Dikti dan ditetapkan nanti promotor yang akan ditetapkan sebagai penerima grant PMDSU ini ya. Lalu diumumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai promotor penerima beasiswa program PMDSU untuk mahasiswanya tentunya ya. Nah ini adalah kegiatan yang nanti dilakukan dan akan dilakukan ya pada saat pengusulan proposal oleh calon promotor. Jadi pertama mengajukan proposal, nanti Pak Hidi rincinya menjelaskan. Kemudian ya menunggu informasi dari Ditjen Dikti Ristek yang akan menetapkan hasil. Nah setelah ditetapkan hasilnya, nanti Bapak Ibu yang mendapatkan grant ini melakukan seleksi mahasiswanya ya.
lalu menyiapkan proposal kegiatan, melengkapi proposal dengan roadmap penelitian, yang mana harus mengikuti ya panduan yang diberikan oleh hibah penelitian PMDSU ini. Nah, ini bagian yang akhir, skema perkuliahannya, contoh skema perkuliahan adalah sebagai berikut. Jadi ini ditempuh dalam 8 semester programnya. Jadi pada semester 1, 20 SKS mengambil mata kuliah magister. Semester 2 nanti harus sudah mengambil tesis 1. Total SKS-nya 22. Bapak Ibu maksimum bisa mengambil 24 SKS ya, per semester. Kemudian semester 3 harus sudah tesis 2 dan sidang. Selain itu juga harus mengambil mata kuliah S3 ujian kualifikasi sehingga totalnya 22 SKS. Lalu pada semester 4 sudah mengambil mata kuliah penyusunan proposal dan filsafat sains, totalnya 15 SKS. Kemudian semester 5, 6, 7 ini mengambil mata kuliah program doktor ya, penelitian dan seminar kemajuan, sehingga diharapkan nanti pada semester 8 sudah melakukan penulisan disertasi dan sidang doktor. Ini adalah contoh skema perkuliahannya, di mana catatannya pada saat di semester 3 di sini mahasiswa sudah mengambil mata kuliah program doktor, yaitu ujian kualifikasi dan atau juga plus ini ya mata kuliah pilihan. Dan untuk proposal doktornya ini merupakan kelanjutan dari penelitian tesis magister ya. Baik, masih ada satu lagi nih yang perlu kami tampilkan contoh capaian publikasi ya lulusan peserta PMDSU, di mana mahasiswa ini ya Nadiatus Silmi ini mempublikasikan 7 jurnal internasional, 4 Q1, 3 Q2 publish ya, sebagai penulis pertama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini informasi lebih lengkap juga bisa diakses di website ini ya. Dan kami pun juga ada panduan lengkapnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dekan ya. Atau barangkali langsung Pak Yudi saja. Pak Yudi, enggak Pak? Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagian saya menjelaskan tentang teknis proposal yang akan kami persiapkan, proposal PMDSU ITB ya, institusional, di mana kami tentunya menunggu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya men-share beberapa slide saja, sedikit saja. Karena detailnya banyak sudah di sana sebetulnya di proposal di PMDSU Pusat. Jadi ini hanya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh ITB. Nah, sudah terlihat ya. Jadi ini. Oke. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, makasih Bu. Baik. Kita untuk proposal batch 9 ini agak berganti strategi. Saya kebetulan turut mengkoordinasikan proposal dari batch-batch sebelumnya. Walaupun dari tim di PMDSU Pusat kami mendengar bahwa beritanya proposal ITB itu baik, bahkan sangat baik, tapi kok angkanya tidak berkorelasi dengan banyaknya peserta yang diterima pada akhirnya gitu ya. Jadi ada salah satu kemungkinan bahwa kita perlu meningkatkan calon promotor. Ya, jadi ini merupakan kesempatan baik juga karena kita kan kemarin ini banyak dari guru besar baru, banyak dari ini. Kami berharap memang
batch ini kita bisa lebih banyak lagi yang bisa menjadi promotor di PMDSU batch 9 ini. Dengan demikian kita juga bisa meningkatkan uh, mahasiswa PMDSU di ITB. Oke, jadi saya langsung bicara tentang proposal saja yang akan kami persiapkan. Nah, proposal ini ada 3 bagian ya. Yang pendahuluan biasa ini kami mengupdate dari apa yang ada dengan peraturan-peraturan terbaru. Kemudian demikian juga dengan evaluasi diri agak panjang karena kami juga perlu menceritakan apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Kita berubah kurikulum, kemudian dari S2-nya perubahan tentang SKS dan selanjutnya. Jadi ini ada beberapa yang diubah, tapi itu bukan hal yang yang berat dari sini. Yang ini yang agak berat gitu ya. Lampiran. Jadi lampiran ini termasuk portfolio calon promotor. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin beberapa Bapak Ibu di sini sudah pernah sebagai promotor di batch yang lalu ya. Jadi mempersiapkan datanya cukup banyaknya. Nah, kami biasanya mengolah lagi data itu menjadikan portfolio yang seragam gitu ya. Dari situ kita bisa membuat suatu scoring, suatu penilaian. Ya. Nah, buat gambaran saja, portfolio yang kami siapkan itu biasanya ratusan lembar itu ya, jadi ratusan halaman. Jadi bagian terbesarnya adalah ini. Jadi memang ini akan sangat terbantu oleh data dari Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, kemudian apa yang akan kami rencanakan di sini adalah, oke, jadi kami akan meminta Bapak Ibu untuk isi ini lampiran portfolio ini yang berminat ini. Ini sudah kami persiapkan sebenarnya beberapa hal di sini. Saya coba di sini sebagai catatan Bapak Ibu di sini ini yang hadir di sini ini sebagian besar sudah memenuhi semua persyaratan dari PMDSU. Ya. Saya coba pindah ke sini. Tadi disebutkan persyaratannya, sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi, jadi ini agak top down memang. Oke, kami tunjukkan, sebentar dari mana ya? Ada yang sudah kami persiapkan di SPS, taruh ya, di Linktree ini. Jadi ada tautan Linktree yang bisa di tap nanti. Di sini tentang pengisian proposal PMDSU di sini. Nah, apa saja yang di sini di sini sudah disiapkan dari tim SPS di sini dan LPPM juga. Ini dari per fakultas di sini, lihat segala ada, bisa dilihat kalau dari di sini sudah ada tab dari yang paling atas, sudah ada nama-nama dosen yang eligible untuk program ini. Jadi ini sendiri sudah ada proses seleksi sebetulnya di sini. Ini eligible. Jadi kalau izinkan saya mengklik salah satu saja hanya untuk menunjukkan apa aja yang di situ yang perlu diisi. Dan ini yang pertama adalah template substansi. Jadi apa saja yang ada di sini yang kami berharap Ibu Bapak yang berniat untuk mengikuti program PMDSU ini untuk mengisi. Di sini ada. Nah, di sini yang diisi adalah seperti ini. Deskripsi singkat dari research yang tidak lebih dari 1 halaman, singkat saja. Kemudian roadmap research, di sini ada contohnya, ada template-nya seperti ini.
Kemudian ada indikator keberhasilan di sini. Ada minimumnya adalah dua dua makalah eh, bereputasi internasional gitu, di mana mahasiswa PMDSU-nya itu sebagai eh, first author di sini. Oke. Kemudian ini yang diisikan. Kemudian ada tim pembimbing kolaborator. Nah, di sini seorang pembimbing bisa mengajukan sampai dengan tiga judul. Ini per judul. Jadi ini diulangi untuk judul kedua dan judul ketiga. Itu pertama yang diisikan. Kemudian dari sini ada juga ini ada beberapa worksheet. Ini yang cukup banyak ya. Data, data diri, identitas. Ini hibah research dalam 5 tahun terakhir. Ini sumber dana, usaha dana 5 tahun terakhir. Ya. Kemudian publikasi juga ini dibatasi pada 5 tahun terakhir dan kami batasi lagi ini maksimal 10. Jadi silahkan Bapak Ibu memilih mana yang terpenting dan terrelevan dengan usulan yang diajukan. Di sini juga kami agak memotong. Di sini juga nama jurnal, tahun, authorship. Di sini hanya keterangan, jadi kami tidak perlu daftar semua authors di sini. Jadi hanya statusnya sini, first author, corresponding author, co-author, dan kuartilnya. Ya, pengalaman dari yang lalu-lalu ini bahwa dari ini mungkin apa ya, lebih ke model referensi di fisika. Jadi hanya nama jurnal, penerbitannya, kemudian ini mungkin masih bisa main, tapi kami hanya memerlukan status ini. Jadi untuk sedikit mempersingkat data kami. Paten juga penting di sini untuk dari penilaiannya. Kemudian nah, ini mahasiswa program doktor dalam 5 tahun terakhir di sini. Ada persyaratan bahwa calon promotor yang mengajukan ini sudah meluluskan 3 mahasiswa doktor, sudah 3 lulusan, baik sebagai maupun sebagai pembimbing utama. Ya. Ini yang ingin dilihat oleh tim PMDSU Pusat adalah sebetulnya perkiraan berapa lama sih rata-ratanya ini masih bimbingannya lulus. Karena itu ada tahun masuk, tahun lulus. Itu yang dan berapa produktivitasnya. Jadi itu salah satu penilaian yang cukup besar di sini. Kemudian saya dapat keterangan bahwa ini beberapa sebenarnya sudah diisikan dari tim SPS, tapi belum semua. Jejaring research ini institusi mitra, negara, peneliti mitra, dan ini ada satu kolom tambahan yang karena mulai batch ini akan ada skema baru untuk PMDSU yang skema jadi awalnya sampai dengan batch ke-6 gitu, itu hanya ada satu versi PMDSU. Kemudian batch 7 itu ada tambahan skema industri, kerjasama industri. Namun untuk batch sekarang ini tidak ada lagi yang industri, namun ada batch skema joint degree. Jadi itu kemungkinannya joint degree. Tapi ini ada persyaratan-persyaratannya lagi. Jadi silakan dilihat. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian di sini di akhir ada pernyataan kesediaan. Jadi
Di kesediaan Bapak Ibu, sekiranya diterima proposal ini, kesediaan Bapak Ibu untuk merekrut calon peserta PMDSU, yaitu jadi itu yang diminta dari data itu dari Bapak Ibu. Gitu. Baik, saya pindah lagi ke sini. Jadi ini yang ada di lampiran ini. Nah, di dalam dari portfolio itu kami ada berdasarkan program usulan dan rekam jejak, ada scoring internal di dalam yang dilakukan oleh SPS, LPPM, dan dari tim ad hoc. Jadi ini seperti penilaian proposal riset sebenarnya. Kelayakan promotor, kejelasan roadmap industri, manajemen lokal, PMDSU, jadi kesiapan prodinya, kesiapan fakultasnya, pengalaman, indikator kinerja, yang tadi publikasi, paten, janji, seperti itu, dan jejaring dengan perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi luar negeri, terutama untuk program ini, PKPI, peningkatan kualitas publikasi internasional, jadi itu sandwich. Dan ini kira-kira saya memberikan gambaran saja. Ini masih sangat vague ya, sangat kabur sebetulnya. Tadi hanya memberikan bahwa setelah ini, proses ini yang Bapak Ibu akan lihat. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk yang berminat untuk PMDSU ini, mengikuti PMDSU itu sampai dengan 3 Desember. Sedangkan submisi proposalnya sendiri 8 Desember. Jadi kami punya beberapa hari untuk mempersiapkan ini portofolio, Bapak Ibu. Kemudian perkiraan pengumumannya. Nah, ini sangat gambaran ini aja di sini. Kemungkinan mungkin awal tahun ini sebetulnya masih cukup kompatibel dengan kelulusan mahasiswa kita gitu ya. Jadi perkiraan rekrutmen ini calon peserta ini setelah diterima di sini, setelah ada pengumuman Bapak Ibu diterima atau tidak di sini, yang sudah diterima bisa melanjutkan ke rekrutmen calon peserta di sini. Oke. Dan sekitar Mei, Juli kemungkinan itu. Jadi saya ini berdasarkan pengalaman dari yang lalu saja. Kemudian pengumuman dari Dikti tentang mahasiswa yang diterima di program itu sekitar Agustus September. Ini agak sangat mepet kan ini. Biasanya sih seperti itu. Itu yang ingin saya ceritakan. Kemudian apalagi? Proses ini terkait dengan saya tunjukkan dari mananya. Oke, ya ini. Nah, tadi tadi juga sudah ditunjukkan prosesnya, tadi ditunjukkan prosesnya itu sampai dengan penetapan calon promotor ya. Setelah itu, nah ini sampai di sini, penetapan promotor, pengumuman, iya sudah semua di sini. Kira-kira itu yang akan kami lakukan dalam proses di dalam persiapan, dalam rangka persiapan proposal ini. Kira-kira itu. Sementara itu dulu Pak Zaki. Silahkan Pak Zaki, kalau mungkin untuk diskusi saja nanti. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama Pak Tutun ya, menanyakan apakah tidak ya. perlu menuliskan judul papernya ya. Tadi sudah saya jawab sebenarnya, tidak Ya. perlu Pak ya. Iya, tidak perlu Pak. Iya. Lalu ini Pak, dari Pak Burhanuddin Halimi, kalau belum meluluskan 3 mahasiswa doktor, otomatis gugur? Sejauh yang pengalaman kami sih begitu Pak. Seleksi Ya. di atasnya begitu. Baik.
Baik Pak Edi. Lalu dari Pak Leo ini, pada beberapa batch yang lalu saya pernah mengajukan untuk PMDSU, tapi ditolak karena masih mempunyai mahasiswa PMDSU yang belum selesai Iya, atau belum 4 tahun. Apakah batch 9 ini ada syarat yang sama? Karena masih membimbing Pak Leonya. iya. Itu akan tergantung dari posisi mahasiswanya ya Pak Leo. Jadi itu tergantung dari ini ya Pak. Ke policy dari di diktinya seperti apa Pak? Jadi apakah membolehkan yang masih punya bimbingan atau tidak, dan itu bisa berubah juga. Dan kalaupun membolehkan, tentunya biasanya sudah di tahap-tahap akhir ya, itu yang harus dijelaskan. Tapi biasanya untuk eh, yang yang sudah pernah, kami sudah punya punya sebagian punya portfolio dari Bapak Ibu gitu, yang sudah pernah mengajukan. Itu aja bedanya Pak. Jadi jawabnya saya belum tahu Pak yang itu. Ya, Polisinya dari atas ya. Di awal dikasih keterangan. baik. Ini ada beberapa lainnya. Apakah ada seleksi portofolio lagi di internal ITB? Ini ada ya? Iya, ada Pak Pak. Edi ya? Untuk pemeringkatan Pak, ya. untuk prioritas itu. Iya. Baik. Lalu Tapi apakah ada? Ya, mangga Pak Edi. kalau ya saya tambahkan sedikit bahwa Bapak Ibu yang diundang di sini sudah hampir memenuhi semua syarat untuk itu. Jadi kalau dari segi yang sudah terpenuhi itu kan H-index sudah terpenuhi di sini. Jabatan sudah, mungkin yang belum kita perlu lihat lagi usia ya Pak, itu atau yang lain lagi. Ya. Tapi hampir semua di sini sudah memenuhi persyaratan. Judulnya kok Jadi intinya seleksi internal tidak banyak motong Pak ya? Tidak banyak pemotong kecuali tidak banyak memenuhi motong. persyaratan gitu Pak. Tapi Iya. biasanya. keterangannya ada kan di dalam paparan. Baik. Kenapa harus Lalu treated ini? apakah ada syarat SK terkait eligibilitas sebagai ketua tim pembimbing mahasiswa S3? Jadi kalau sebagai GB dengan sendirinya eligible Pak ya? Iya, Mungkin ini betul, yang Pak. LK Pak ya? Apakah berapa harus punya lisensi? Nah, jadi harapannya Pak dalam waktu 2 tahun Pak yang sekarang LK ini ya dengan H-index 6 ke atas dan eligible untuk mengajukan ini nanti sudah bisa mempunyai lisensi Pak. Ya. Jadi asumsinya adalah ada publikasi ya untuk yang berjabatan LK ini, kemudian persyaratan lisensi terkait grant penelitian nasional tadi Pak Dekan menyampaikan ke saya. Jadi kalau mendapatkan PMDSU ini ya berarti sudah memenuhi Pak. Jadi itu dianggap sebagai grant penelitian tingkat nasional. Jadi nanti akan diproses dengan cepat ya melalui KPPS ke KSPS gitu ya. Nanti kalau di KSPS sudah disetujui, biasanya kami pada hari yang sama itu setelah selesai jam 2 sudah di draft itu surat agar dekan fakultas sekolah terkait menerbitkan lisensi ketua tim pembimbing untuk dosen berjabatan LK. Jadi seperti itu Pak Yasdi dan Pak Yogi ya sama ya pertanyaannya terkait dengan lisensi membimbing dosen berjabatan LK. Ya, Lalu jadi masalahnya ini yang perlu dicermati adanya SA ya, surat dari peraturan Senat Akademik yang mengatur mengenai usulan itu gitu. Iya. Nah, ya kalau yang dari di SA itu kan syaratnya ini Pak, apa namanya? Pernah meluluskan, yaitu Pak, pernah berpartisipasi dalam sidang doktor, pernah membimbing hingga seminar kemajuan 2, ya. Lalu mempunyai grant penelitian dalam skala nasional Pak ya. Nah, ketika tiga-tiganya sudah terpenuhi ya seharusnya bisa Pak untuk diberikan lisensi ketua tim pembimbing oleh ITB ya. Dosen berjabatan LK ini, begitu. Ya, sepakat. Jadi itu yang kita dorong untuk teman-teman segera bisa mengajukan begitu.
Iya, iya Ya. Pak. Hmm. Jaki itu Baik, ada terima kasih. satu lagi syaratnya Pak Jaki. Ya, Penulis pertama pada 5 tahun terakhir. Nah, kita ada beberapa yang mengajukan tuh kurang di situ. Jadi dipaksa 2 tahun harus nulis. Ya, 2 tahun harus segera nulis. iya. Iya, harapannya bisa Pak. Baik. Eh, Pertanyaan berikutnya ini, apakah dalam data publikasi juga perlu menyampaikan juga nomor volume, nomor isu, serta nomor halaman? Tidak, Pak. Tidak, Pak Agung. Jadi kita sederhanakan, ya, seperti yang tadi dipaparkan Pak Yudi ya, apa namanya, kuartilnya gitu ya, lalu tahunnya ya. Kemudian Bu Intan, Pak. Green penelitian sedang berjalan, boleh Pak? Ya, boleh dituliskan di sana. Baik, itu yang di chat room, enggak Bapak Ibu kalau akan menyampaikan secara langsung? Maaf Satu lagi Pak, Pak, itu email Pak saya dari ketinggalan. Pak ya Intan, itu Pak. yang Pak Bu Intan. Intan. Bu Intan, Jadi Bu Intan. Bu Intan. Maaf, Bu jumlah Intan ketinggalan publikasi, ya. ya. Ya, ya, ya. Apakah boleh proceeding? Kalau Enggak, Ya Pak Yudi. pasti ada yang jurnal sih karena dia udah lulus iya, doktor. Cuma yang dihitung yang kita sebutkan jumlahnya itu apakah oh, prosedur dihitung apa oh, tidak gitu atau jurnalnya saja. kalau untuk yang mutlaknya yang persyaratan dari sana kan 2 jurnal internasional ya Bu. Dan yang Ya, lain itu sebagai tambahan gitu, tambahan sebagai Ya, indikator. Biasanya untuk indikator kinerja. jadi kita tulisnya jumlah jurnalnya aja ya. Prosedurnya Eh, tidak usah. maksudnya untuk proposalnya nih Pak Yudi. oh, untuk proposal ya Mm. bisa disebut jurnal berapa. Waktu itu sih kita membedakan ya jurnal berapa, proposal proceedings berapa. Oke, Ya, boleh mungkin ditulis saja sekalian. Bu Intan selain jurnalnya. Oh iya ya, ditulis Mhm. aja ya, tapi Sup- diperjelas bahwa itu ya, prosedur gitu ya. supaya Mungkin Mm. sekalian eksplisit satu yang lagi. dua minimal sudah terpenuhi gitu. Iya, satu Ya, lagi Pak tentang mitra kerjasama itu yang kita tulis yang luar negeri saja atau dalam negeri juga? Termasuk dalam negeri juga, Bu. Oh Kalau semua ya. dilihat di salah satu di tujuannya itu memang memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri juga. Oke. Iya satu lagi Pak yang tentang kemungkinan join itu diisinya apa kayak ya tidak gitu ya? iya Bu. Iya, Bu. Ya. Oh oke. Nah, syarat pentingnya sudah pernah melakukan program join Bu. Ya. Oke. Join atau double degree gitu. Ya. Dengan perguruan tinggi mitra ya di luar negeri. Ya. Join Cuman, riset ya, kan? betul. Iya, Sedikit Oke. join keterangan riset boleh kalau ya. kalau joint research saya pikir hampir semua banyak ya. Iya, Nah, yang Ya, joint degree atau join joint degree. atau join degree joint yang program susah. ini yang agak berat karena memang dimintanya yang sudah pernah meluluskan. Jadi kita agak Ya, terbatas di situ, hanya sedikit yang pernah sampai begitu. Oke, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Bu. Bangga Bapak Ibu kalau masih Pak, ini ada. ada titipan pertanyaan dari WA, Pak, bukan dari chat atau Ya, dari oh, Zoom. Iya, Bu Untuk Sofi. dari Pak Dedi SBM nih, untuk PMDSU apakah boleh pindah fakultas? Misalnya S1 di matematika, tapi S2 dan S3 mau di SBM, kata gitu. Apakah boleh? boleh aja. Boleh. Sementara ini tidak ada batasan tentang Iya, linearitas ya, Bu. Kecuali iya, memang siapanya yang kualifikasinya itu memang batasannya di situ. iya. Iya, iya. Satu lagi Pak pertanyaannya, jadi misalnya kan yang mendaftar itu kan nanti kuliahnya di semester 1 2025 ya Pak ya. Nah misalnya si anaknya sekarang mau ikut program fast track, tapi nanti misalnya mau PMDSU berarti bisa ya? Nah, yang Berarti itu mundur apa iya, fast tracknya mundur ya Pak ya? iya. Fast track-nya ini kan yang bisa ikut itu yang lulus kira-kira lulus Sarjana. misalnya tahun ini sarjana tahun ini tapi belum melanjutkan ke S2 gitu ya. Kecuali kalau Oh, yang mulai S2-nya tahun depan oke. itu Bisa bisa ya? masuk Oh iya, iya. atau akan fast track sekarang masih menyelesaikan S1 tahun depan Iya. akan
yang masuk lulus. S2-nya itu Iya, juga bisa ya Pak ya? bisa Oke. skema. Makasih Pak. Oke. Ada satu lagi deh Pak, ini ada pertanyaan. Ya, Tadi kan bang, Bu. 3 judul ya Pak ya? Boleh Satu juga boleh kan? Satu juga boleh, Bu. Tapi nanti dari 3 itu akan dipilih satu oleh SPS Pak. Saya juga SPS ya? Tidak, Saya itu nanya sebagai promotor. tergantung, Bu. Itu Heeh. kalau dari sudut pandang yang buat proposal, yang akan nulis proposal, nanti akan sangat membantu, Bu. Oh iya iya. Oke Pak, ya nuhun ya Pak. Ya, makasih, Bu. Pak Punten melanjutkan, berarti kalau misalkan 3 proposal, berarti 3 file begitu ya yang ditaruh di Google Drive-nya. Eh, itu bisa satu aja, Bu. Itu bisa dilanjutkan Oh, ke langsung halaman digabung. berikutnya ya, langsung Oke, gabung aja. digabung aja. Ya. Oke. Nah, nah, itu tadi ada pertanyaan Pak Yasid. Ini contoh proposal yang bagus, apakah ada? Eh, nah, itu eh, ada mesti kami lihat ya proposal-proposal yang sudah diterima. Itu Pak Zaki, apakah kita boleh publish atau gimana Pak? Yang gitu, contoh proposal. Saya kira tidak Pak, kalau Tidak. dipublish ya. Jadi mangga Pak Yasni mungkin bisa di apa namanya dicari melalui jalur yang lain gitu ya, Iya, Pak Yasni ya. tidak lewat resmi gitu ya Pak. Jadi Ya, gitu. Jalur adat. tapi bisa ada, Ada. ada. Pak Lalu Yudi, dari Pak, Pak Yudi iya Pak. boleh tanya. Nah itu Pak Ya Pak. Yudi, mungkin Japri ke Pak Yudi barangkali. Iya, silakan Pak. Ke Pak Yudi atau Pak Zaki. Iya. Terkait tadi saya pergi keluar, jadi moga-moga belum ada yang tanya. Terkait kalau proposalnya itu boleh, misalkan saya sebagai pembimbing, kemudian sama Pak Sudi sebagai co-pembimbingnya, calon co-pembimbing, kemudian ada proposal lagi itu yang sebaliknya, Pak Yudi sebagai Nah, pembimbing, oke. saya co-promotor gitu. Itu gimana Pak? Bisa nggak? Nah, belum pernah lihat sih yang begitu Pak. Jadi mesti Intinya nunggu ini Pak fatwa Leo, dari SPS. intinya yang mau kita rekam itu kan yang calon pembimbing utama ya Pak Iya, Leo. calon utama. Jadi kalau Pak Leo misalnya bersama dengan itu nggak masalah, tapi yang kita akan catat adalah Pak Leo sebagai pembimbing utama ada berapa usulan proposal gitu Pak. Iya. Tapi jangan lebih dari 3 ya Pak. Jangan terlalu bersemangat nanti dipotong. Ya, lalu ini dari Pak Alex, yang dimaksud joint itu apa? Joint supervision atau joint degree? Jadi joint degree ini Pak. Joint degree. Joint degree, ya betul, harus ada MOU, ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan satu degree dari hasil riset bersama, gitu ya, Pak Yudi, kira-kira ya. Betul. Di mana maksimum 2 tahun itu di institusi mitra itu. Jadi setelah selesai masternya ya, selesai proposal S3, tentu ini hasil diskusi juga dengan mitra yang nanti bisa dilaksanakan di institusi mitra, tetapi nanti hanya satu degree, beda dengan double degree ya. Ujiannya sekali saja di ITB gitu ya, Pak Yudi ya. Iya, betul. Betul, Pak. Dan kalau lihat detailnya, itu ada persyaratan bahwa program semacam itu sudah pernah meluluskan doktor juga sebelumnya, dan itu yang agak sangat membatasi ya. Jadi kita hanya bisa dengan beberapa yang sudah cukup establish program joint degree-nya itu. Jadi tidak Ya, bisa ini ada dibangun dari Pak dengan Zulfakriza. program ini. Ya.
untuk mahasiswa PMDSU pada jenjang S2 apakah secara otomatis diarahkan ke MBR, Master by Research, atau reguler? Tahun ini kami sedang membimbing mahasiswa PMDSU yang baru diterima, namun mahasiswanya masih disibukkan dengan kuliah reguler dan belum fokus pada riset. Jadi ini reguler Pak, S2-nya Pak. Karena kalau magister berbasis riset kan program yang berbeda lagi Pak ya. Program yang berbeda lagi. Nah, ini masternya reguler, lanjut ya ke dokter. Begitu Pak Zul? Baik, Bapak-Bapak, kita ada 4 menit lagi. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Jika tidak ada lagi, terima kasih banyak kehadirannya. Nanti terakhir tanggal 3 Desember ya, Pak Yudi ya, proposalnya betul, di Pak. ITB, di mana Linknya udah kami dikasih nanti belum Pak Yudi? Linknya Linknya belum dikasih. Sudah Bisa Pak, tadi nanti saya udah di gimana chat. sih? ditulis sudah lagi, tadi udah digedein ini dikirimkan biar Bu Sofi kelihatan. di chatroom. Oh, Di udah. chatroom ini Di tulisannya chatroom. kecilan. Iya, nanti harus Oh, kecilan, Pak? dikontak ke Ya, Ini saya tulis lagi Kirimkan nih. aja. Saya tulis Nanti lagi nih. Tuh. Iya. nah Silakan itu, Bapak ya, Ibu. ya. Bapak Iya. Ibu silakan di ini nanti kita tunggu ya link Iya. Graduate School ITB. Mesti di-share juga mungkin link ini Pak. Jadi yang panduan-panduan dari diktinya itu. Sebentar, Pak. Oh Ditambah iya, lagi di sana nanti Pak. Ya. Iya, nanti Gitu ya? Ya, kita bisa bisa. buat itu nanti. Di link Bu Ria, ketiganya bisa aman Bu Ria? ditambahkan. Aman, Pak. Aman sok mangga diantos proposalnya. Nanti ngeganggu Pak Supriyadi ya. Di atas Bu Ria. Gangguin lah. Diantar sama Bu Sofi. Siap. Insya Allah. Tapi mau nanya dikit boleh nggak? Iya. Ya. Ini tuh yang double degree untuk join degree itu musim-musiman atau akan 5 tahun ke depan sama? Jadi Kan gini Bu, Indonesia sering berubah ya. Karena sekarang belum full, nanti tahunnya nggak berubah lagi gitu. ini program baru Bu, yang join degree kan baru pertama kali tahun ini periode batch pertama ini yang pertama kali usulan ya. Jadi ini baru tahap pertama. Harapannya sih karena ini kan inline juga dengan program LPDP ya. Di LPDP juga ada double degree dan lain sebagainya. Jadi ini kayaknya menangkap itu dan mendorong ke sana juga supaya lebih baik. Harapannya sih tetap berjalan terus Bu Ria. Jadi ini setting awal lah. Mudah-mudahan kita bisa. Oke, karena kemarin tuh ada tamu dari Prancis, universitasnya itu lebih banyak di lab dengan fakultas kedokteran. Dia nawarin, cuman terus terang kan MOU teh ribet ya. Jadi kita menolak dulu gitu kemarin teh. Enggak deh, gitu. Ke MOU tapi nanti saya sampaikanlah ke Pak ini kan yang ngurusin kalau di FMIPA kan Pak Wahid ya. Nanti cobain deh. Kalau dia sih sudah nawarin gitu untuk itu. Nah, karena ITB ini juga lagi tertarik dengan masalah kedokteran, harapan saya itu disambut lah, tapi mungkin lebih ke SITH atau stay mungkin ya. Tapi mungkin di proposal bisa diusulkan saja Bu Ria, potensinya ada gitu aja dulu. Kan kita baru nangkep itu dulu ya Pak Yudi ya, ada atau tidak gitu. Kemungkinannya itu aja. Dicantumkan aja Bu. Kalau nggak dicantumkan nanti kita nggak kelihatan. Karena program yang usulan join degree kita akan buat agak spesifik gitu. Join degree-nya kita ITB mengusulkan berapa orang gitu segala macam tergantung kebutuhan. Oke. Karena mereka punya grant sendiri sih. Gitu. Dan dia nawarin pengennya gitu S2 di sini, kemudian nanti 6 bulan di Poitiers di Prancis, 6 bulan sini, 6 bulan sana, 6 bulan sini. Itu dapat double degree. Nanti saya oke. Nanti diurusin. Baik, Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Nuhindro. Seandainya tidak ada mahasiswa yang berminat, bagaimana? Sudah ditetapkan promotor terus tidak dapat gitu Pak. Iya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ditetapkan kan tadi kalau nggak salah sekitar bulan Januari atau Februari ya Pak Yudi ya. Kemungkinan Mestinya kita sudah, biasanya sih sudah ada. Bapak Ibu usahakan dapat Pak. Jangan sampai nggak dapat, sayang karena ini potensi
sudah dibukakan, anggaran sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal pilih yang masuk. Kalau Bapak Ibu membuka katakanlah di Instagram, membuka lowongan segala macam dengan beasiswa gini, yang daftar banyak Pak, insya Allah. Tinggal Bapak milih yang mana yang terbaik. Baik, Bu. Jadi buka Ya. dulu Instagram ya Pak ya. Sekarang mah pakai ini mah mau baca, pakai email Oh, mah. perlu pakai TikTok ya Pak. Di lab, kerja di lab. Jadi kita belajar Seperti Pak Pilih Ibu saya, tadi. pilih saya gitu ya Bu Ria. Enggak, pilih labnya Bu Sofi, jangan Pilih labnya ya. orangnya. Lihat labnya yang di Jatinangor gitu, kan jangan sepi gitu. Ya, Lihat betul, dulu betul. infrastrukturnya Bu Sofi. Iya, iya. Itu ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Tutun tuh Pak. Iya, kalau Banyak lah Pak mahasiswanya Tutun nggak uangnya. perform, apakah harus mengembalikan dana? Jadi ini Bapak Ibu, kalau misalnya mahasiswa tidak perform, kita anggap ya tidak perform sehingga tidak bisa melanjutkan program doktor, maka Bapak Ibu menyatakan bahwa anak ini nggak perform segala macam, sehingga anaknya hanya lulus S2, Bapak Ibu, tidak perlu mengembalikan dana. Kalau misalnya sampai itu, kecuali kalau anaknya mengundurkan diri. Ya, jadi Jadi, bisa mudah-mudahan selesai di S2 ya. ya. Bisa selesai di S2 sehingga tidak harus mengembalikan dana. Namun tidak boleh UNRI Pak ya. Kalau UNRI mengembalikan. Ya. Pak Dekan, Pak Baik. Zaki, Pak Yudi, Oh boleh iya, sedikit? ya Pak Umar, Ya, silakan. Pak Umar, Ya. mangga. Kalau yang tadi kan belum selesai S2, sudah selesai S2 tapi lebih dari 4 tahun gitu, gimana dia ya? Gimana nih? Punten Pak Umar nggak nangkep saya gimana? Sudah selesai S2-nya kan? Ya, Nah, Nah, terus S3-nya molor Pak, gitu, lebih dari 4 tahun. ya beasiswanya putus Pak. Tapi masih terus boleh ya? Masih bisa terus Pak, tapi nanti jadi beban ke pembimbingnya Pak, nanti harus Iya. jawab. Ya. Usahakan Ada jangan Pak. kok Pak Umar, ada jadi dosen kok di TI, ada dibimbing jadi dari matematik pindah ke TI. S3-nya lama kok FNDSU-nya. Tapi ya kalau memang bagus walaupun agak lama, kerjanya sekarang malah direbutin Pak antara Cirebon dan Ganesha Pak. Tenang aja Pak. Ya. Atur nuhun. Lanjut aja Pak, cuma pembimbingnya ya harus nyarikan dana sih Nah. Pak. Saya punya pengalaman. itu kuncinya Bu. Ya, nanti kontak Bu Ria aja lah. Ya, atur Selama nuhun, Pak Dekan. mahasiswanya Pak Umar di bantuan. Atur nuhun, atur nuhun. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Bisa ditutup Pak Dekan? Ya, silakan Pak Zaki menutup, monggo. Tapi Bapak Ibu pesannya terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat meluangkan waktu menyusun proposal dan melengkapi portofolio ya sebelum tanggal 3 ya Pak Yudi ya. Iya, betul Pak. Kami butuh waktu untuk menggabungkan semua menjadi satu proposal dari ITB. Kami tunggu Bapak Ibu. Baik Pak. Makasih Kita Pak. tutup. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak. Kepala Sehat selalu. Divisi, Pak Sutri. Amin. Bu Sofi juga makasih. Pak Dadah, Ibu. Zaki, Izin pamit. Bu Opi, Oh, Pak Yadi, Pak Yudi. Pak Yuli. Pak Yuli ditunggu di SPS sih. Saya Masuk-masuk. ini rapat NDST dulu 30 menit ya. Saya Ya, masih Pak. di Jatinangor, Bu. Oh, ditunggu Pak Yudi, ayo ke dia ya baso. Disiapkan yang dingin dengan yang panas Bu Sofi karunya di Jatinangor. Iya, betul. Mampir ngambil bakso. Haredang, haredang. Haredang ya, Bu. Oke. Sofi, Atur nuhun. Ya, Terima Pak. kasih. Saya titip ya, baksonya titip, ya. bungkusin. Ke siapa? Ke Ibu ya? Ya, Oke, nanti kalau ada ya dibungkusin ya. ya. Saya Makasih. pamit mau Oh. pulang ke Ganesha gitu. Iya. Terima kasih. Pak Yudi, makasih ya Pak Yudi. Ya, makasih Pak. Yuk, mangga-mangga. Izin Div. Terima kasih Bapak Ibu.